Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang puasa dan haji. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Imdadun Nasihin dengan NIM 004 dan saya sendiri Muhammad Ridho dengan NIM 023 dan Afganun Naufal dengan NIM 036. Yang pertama, puasa. Puasa bagi umat Islam adalah kewajiban. Puasa disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Penegasan kewajiban puasa sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Puasa memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama. Dan puasa juga menjadi salah satu tiang penyangga agama. Oleh karena itu, pemahaman tentang puasa sangat penting. Next. Hakikat puasa. Secara etimologis, lafaz puasa berasal dari bahasa Arab sahama, sahamun, syiamun, yang bermakna menahan dan diam dari segala bentuknya, termasuk menahan atau diam dari berbicara. Sedangkan secara terminologis, para ulama fikih mengartikan puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan secara bersamaan, puasa adalah menahan diri dari perilaku yang negatif. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Next. Ini akan dibacakan oleh Saudara Afganu Naufal. Silakan. Tujuan puasa. Al-Quran telah menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah derajat ketakwaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebuah ketakwaan harus dicapai oleh seorang dengan melakukan pensucian diri dari pengaruh maksiat dengan cara menjaga lisan dari menggunjing dan kalimat yang tidak layak diucapkan, juga dengan kesadaran nurani. Mencapai puasa yang berkualitas merupakan latihan yang efektif untuk menguatkan keinginan, kesabaran, kemauan yang keras, membiasakan diri menjaga kepercayaan, menyiapkan jiwa yang mengimani ketakwaan dengan apa yang terjadi selama berpuasa, mulai dari pengawasan Allah dan pemantauan kekuasaannya, serta meninggalkan sesuatu yang disukai. Hikmah puasa. 1. Puasa dan pembentukan kepribadian. 2. Puasa dan dimensi kesehatan. 3. Puasa dan kepekaan sosial. Puasa dan pembentukan kepribadian. Puasa dapat menjadikan A. Media melatih jiwa. B. Membiasakan sabar dalam menghadapi kesusahan. C. Mampu menahan diri dari
hawa nafsu. D. Sebagai insan yang berjalan di atas sinar petunjuk. E. Menjadikan seorang insan halus budinya, bersih jiwanya. F. Menjadikan seorang insan merasa takut, bersih dan jauh dari apa saja yang diharamkan Allah. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Imdadul. 2. Puasa dan dimensi kesehatan. Puasa dapat mampu menjadi teknik penyembuhan. Penyembuhan melalui puasa ini memiliki prinsip menyeimbangkan fungsi-fungsi di dalam tubuh dengan cara mengistirahatkan. Yang ketiga, lewat puasa, sistem pencernaan diistirahatkan atau ditidurkan. Yang keempat, ibadah puasa dapat memenuhi 4 dimensi Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Next. Tiga, puasa dan kepekaan sosial. Puasa mengingatkan bagi orang kaya tentang orang yang kelaparan karena kefakiran dan kemiskinan yang tidak pernah diketahui dan dirasakan oleh mereka. Next. Selanjutnya B. Haji. Pengertian haji secara terminologis yaitu lafadz haji berasal dari bahasa Arab hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Menurut cara adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum haji, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal kapan awal dimulainya diisyaratkan kewajiban haji. Sebagian ada yang mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah dan yang lainnya mengatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Kewajiban haji sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97 yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Ali Imran ayat 97. Haji yang berkualitas. Ibadah haji dikatakan berhasil dan berkualitas apabila telah mencapai derajat haji mabrur. Kata mabrur dalam lisan Al-Arab memiliki dua makna. Yang pertama, mabrur berarti baik, suci, dan bersih. Jadi haji mabrur adalah haji yang tidak terdapat di dalamnya noda dan dosa. Yang kedua, mabrur berarti makbul, diterima dan mendapatkan ridha Allah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ridho. Monggo Mas Ridho. Oke. Tujuan dan hikmah haji. Tujuan haji yaitu diwajibkannya haji adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai penggagas syariat Islam. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu agar seorang muslim bisa menangkap pesan-pesan yang Allah berikan kepada para hujaj atau jemaah haji. Yang kedua yaitu agar bisa memahami hakikat penghambaan yang sesungguhnya. Kelewatan dong.
Ini ya. Simbol atau lambang di pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, Ka'bah merupakan lambang akidah, keyakinan juga harapan setiap orang Islam harus berakikah dengan benar, beribadah hanya kepada Allah, dan memiliki harapan atas ampunan dan ridha Allah. Yang B, berniat dan mengenakan pakaian ihram. Ritual ibadah haji diawali dengan niat yang tulus untuk memulai sesuatu yang suci. Yang C, filosofi tawaf. Tawaf menggambarkan larutnya dan meleburnya manusia dalam hadirat ilahi, atau dalam istilah kaum syufi, al-fana fi Allah. Yang D, filosofi syai. Filosofi syai menggambarkan usaha manusia mencari hidup yang melambangkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat merupakan suatu kesatuan dan keterpaduan. Yang E, bermalam di Mina dan melontar jumroh. Bermakna bahwa seorang berhaji harus melemparkan sifat-sifat tercela dan menggantikannya dengan sifat-sifat terpuji atau akhlak mahmudah. Yang F, wukuf di Arafah, menegaskan bahwa tidak ada yang bisa kita bawa menghadapnya kecuali iman dan amal soleh. Arafah adalah gambaran padang mahsyar. Yang G, tahalul. Maknanya adalah pembersihan, penghapusan sisa-sisa cara berpikir kotor yang masih berada dalam kepala. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan milik kami, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.